Semoga RSNU semakin maju gitu loh. Terus juga lingkungannya makin asri lagi karena enak ya dok lingkungannya ya gitu. Terus juga semakin banyak orang-orang yang mau ke RSNU gitu, nggak perlu takut karena perawat-perawat di sini, dokter-dokternya semuanya pada baik-baik, terus juga sangat membantu orang-orangnya di sini gitu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Mila di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan news. Oke, kali ini di segmen Nukleus Podcast yang tidak kalah istimewa dari biasanya, kami menghadirkan bintang tamu yang juga spesial nih. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah tahu nih di pendidikan kedokteran atau untuk dokter umum utamanya itu ada program namanya internship dokter. Jadi para dokter-dokter ini yang sudah selesai melakukan pendidikan nih baik preklinik dan klinik, mereka diwajibkan untuk bekerja selama 1 tahun di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Nah, kita punya 2 nih dokter cantik-cantik yang masih muda banget nih. Nah, duanya ini lagi internship di RSNU Tuban. Nah, teman-teman pasti penasaran nih ya, pengen tahu lebih lanjut gimana sih orangnya, yang mana sih orangnya. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah datang ke UGD mungkin sesekali pernah tahu lah nih. Langsung aja ya, kita sambut Dr. Ira dan Dr. Kansan. Oke, gimana nih kabarnya Dr. Ira yang pakai hijau? Dr. Ira. Nah, yang pakai jubah pink, baju biru dongker nih Dr. Kansan. Kenalin ya. Mau kenalan dulu, gantian. Mau siapa dulu nih? Boleh aku dulu. Oke, Kansan dulu boleh. Ya, perkenalkan saya Kansa Livia, asalnya dari Jakarta, asal kampusnya dari kampus Universitas Yarsi. Oke, angkatan tahun? Angkatan 2016. Oke, dokter Kansa yang mana? Sekarang dokter Ira nih. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Julifa Syahira, biasa dipanggilnya Ira aja. Asalnya dari Tangerang Selatan, lulusan dari Yarsi juga sama, angkatan 2016. Oke. Nah, dokter Kansa nih sama dokter Ira nih. Umumnya nih kalau yang ambil internship ini, program internship itu kebanyakan ambil yang deket-deket aja ya, atau memang kayak ada keinginan gitu yang langsung ke daerah yang pelosok banget gitu ya, yang pengen mungkin banyak tindakan, yang pengen banyak kerjakan pasien yang kasusnya lebih banyak harus ditangani segera kayak gitu. Karena nggak ada tempat rujukan. Kenapa nih? Gimana ceritanya dokter Kansa sama dokter Ira ini akhirnya memilih RSNU Tuban nih buat tempat untuk wahana internshipnya? Mau siapa dulu? Nggak apa-apa. Boleh dari saya dulu. Boleh. Awalnya juga nggak nyangka sih dok, maksudnya dapat pilihan di sini. Kan awalnya emang kita milih sama-sama di lokal dulu, jadi sesuai kakak tempat tinggal kita di mana gitu. Aku di Tangerang Selatan, Kansa juga di Jakarta. Terus pas di hari pemilihan lokal, kita nggak keterima dok, nggak ada nyangkut di salah satu RS. Terus besokannya kita lanjut lagi ke pemilihan yang bagian regional. Itu kita boleh milih di daerah provinsi itu. Terus di regional juga kita nggak keterima dong. Terus ya udah kita muter otak lagi bareng-bareng buat pemilihan nasional gitu. Kira-kira RS mana aja ya memungkinkan untuk kita pilih. Kan biasanya itu ada list RS yang 1 tahun sebelumnya itu kira-kira kayak gitulah dok. Maksudnya RS yang akan muncul lagi gitu. Terus ya udah kita milih-milih RS dan yang paling jauh tuh cuma di Jawa Barat. Kita nggak bakal nyangka sampai Jawa Tengah, Jawa Timur tuh nggak ada sama sekali di pilihan kita gitu kan. Ya jadi pokoknya paling jauh tuh kita di Jawa Barat, milihnya di daerah Bandung aja. Terus ya udah sampai di terakhir di pemilihan nasional, terus kita nggak dapet juga. Terus kita udah mulai gimana, terus deg-degan juga dok. Terus ya udah akhirnya kita teleponan, terus udah sambil mau nangis, nggak tahu mau gimana. Nangis sebenarnya dok. Udah nangis pas di nasional itu. Terus kayak udah kesempatan terakhir nih ya. Iya, karena kan juga kita emang nggak mau nunda kan ya dok. Kan kalau nunda kita nunda 3 bulan kan sayang gitu. Terus ya udah akhirnya
ada beberapa daerah pilihan gitu kayak Aceh, NTT, terus NTB, Kalimantan itu masih Ada iya, slot. sisa-sisa yang kayak gitu dok. Terus Jawa Tengah juga udah habis, Jawa Barat tuh udah habis, tinggal sisa Jawa Timur. Terus kan aku sama sekali nggak tahu ya dok daerah Jawa Timur gitu kan. Kalau Kansa Masih ada keluarga. masih ada Masih ada keluarga keluarga. gitu. Terus aku udah mana lagi ya kira-kira mana lagi ya gitu, daerah mana gitu kan. Terus aku juga mikir-mikir lagi karena kan emang aku aslinya bukan orang Jawa, jadi kayak mikir kayak terbebani gitu loh dok. Ntar kayak misalnya kalau ada pasien orang tua gitu, kalau misalnya ngomong bahasa Jawa aku nggak bisa kan jadinya kayak Bingung ya. iya gitu. Terus ya udah deh, terus kita akhirnya milih di Tuban. Di Jawa Timur tuh kemarin ada beberapa, terus kebetulan yang paling memungkinkan ada RSNU Tuban. Emang cuma ada satu kan kemarin RSNU Tuban. Terus menurut mama aku kayak oh ya udah di situ aja karena ya jauh, tapi maksudnya mama masih tahu itu daerah Jawa Timur, masih daerah mama gitu Jawa Timur, jadi masih ada keluarga juga. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin emang rezekinya di RSNU gitu. Ya udah akhirnya kita bareng-bareng sambil teleponan dong, ngeklik bareng di RSNU, yang penting berdua gitu. Ada temennya gitu ya, biar tempatnya asing mungkin ya. Iya ada. Oke, buat teman-teman nih yang masih nggak paham gimana sih kok milih-milih gitu ya. Jadi kita itu waktu pemilihan wahana internship itu semacam flash sale ya. Jadi kita awalnya tuh yang lokal ya, lokal itu jadi daerah kota atau kabupaten tertentu yang dipilih pada satu kawasan sesuai tempat tinggal kita kalau nggak salah ya. Itu baru kalau misalnya itu pun di kota ada berapa persen gitu dari kapasitas totalnya. Habis itu hari kedua regional itu satu provinsi dari sesuai tempat tinggal kita juga. Nah yang terakhir nih nasional nih udah sisa-sisa terakhir. Kalau sampai hari pertama hari kedua ini nggak dapet dan hari ketiga tetap nggak dapet, nah ini teman-teman ini harus ikut di periode internship yang selanjutnya yang harus diadakan 3 bulan kemudian. Dan itu belum tentu juga ya wahana yang diharapkan itu ada ya buka waktu itu ya. Jadi berarti waktu itu dua-duanya sebenarnya udah bingung mau pilih mana karena akhirnya kan ya udah nggak apa-apa di Tuban aja, akhirnya milih di Tuban. Oke, nah berarti teman-temannya kebanyakan milihnya di mana? Teman-temannya kan sama Ira? Di paling banyak Jawa Barat sih. Paling banyak Jawa Barat ya. Dan biasanya dapetnya di regional sama lokal gitu. Soalnya memang itu kan mayoritas ya, hampir sekitar 60-80% Iya, itu udah masuk di situ semua ya. Sempat nggak kayak sewa server atau ke warnet gitu? Kan biasanya teman-teman kayak gitu ya. Atau milih ngeklik di rumah aja, pakai wifi di rumah. Pas ngeklik RSNU ini kita ngeklik sendiri dong. Di rumah aja berarti nggak sampai Enggak. sewa warnet yang mana yang paling kenceng. Karena cepet banget ya, habisnya hitungan detik sampai menit itu udah langsung bless habis semua. Karena saya juga waktu itu dapatnya baru hari ketiga. Dapat tempat di ship dulu juga hari ketiga. Cuma regionalnya dibagi dua waktu angkatanku. Jadi pertama itu lokal, regional pertama nggak dapat, regional hari kedua baru dapat. Untung nggak sampai nasional. Alhamdulillah. Saya tambah stres apalagi udah teman-teman waktu itu ngekliknya tuh rame-rame di kampus. Jadi kan kayak di lab komputer kayak waktu ujian nasional itu waktu UKM PPD itu kita ngekliknya di sana karena kan mungkin jaringannya paling stabil kan. Cuman malah stres juga teman saya udah dapat kita ya kok masih muter doang. Masih disconnect nggak bisa kayak gitu kan. Memang ya kalau beruntung pas yang kayak wahana yang favorit banget gitu ya, mungkin yang deket atau mungkin banyak tempat wisatanya biasanya gitu kan, teman-teman kan seneng banget kalau tempatnya kayak gitu ya. Tapi ya dimanapun insya Allah yang penting niat kita belajar, tempat kita untuk cari pengalaman, insya Allah dimanapun tempatnya juga baik gitu. Gimana nih perasaannya sudah 3 bulan menjalani e-ship? Mau siapa nih? Kansa? Oke, Kansa gimana rasanya menjalani isi 3 bulan ini? Seneng sih dok, kayak karena sebelumnya
kita tuh termasuk angkatan koas online gitu loh, koas pandemi. Karena kan ada COVID, jadi kita hampir setengah koas tuh di rumah, setengahnya baru di rumah sakit. Di rumah sakit pun di IGD kita termasuk sedikit ya, Raya? Iya. Termasuk sedikit. Sedangkan di sini kita dikasih di IGD tuh banyak, hampir full kan seminggu dong. Jadi kayak ketemu pasien, benar-benar kita yang megang pasien, ketemu orang-orang baru, ketemu mas mbak perawat baru gitu. Ya walaupun kendala pertama kita sih di bahasa gitu sih, Dok. Memang nggak bisa dipungkiri ya, bahasanya kadang sulit dipahami untuk orang yang biasa ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi kayak awalnya kita sempet takut ya, Dok, kayak gimana ya nanti bahasa Jawanya. Aku ngerti sedikit karena mungkin mamaku ngomong Jawa, tapi kalau di sini kan agak cepet ya, Dok. Jadi aku kayak harus pelan-pelan gitu, atau enggak yang udah Jawa halus gitu. Jadinya aku nggak bisa. Jadinya gimana ya nanti kalau ada pasien, terus untungnya mas perawatnya tuh yang ngebantuin gitu, ikut ke translatein gitu. Jadi aku nanya apa ditranslatein, ibunya jawab apa ditranslatein gitu. Kalau Ira nih, ada nggak pengalaman pasien yang berkesan? Misal waktu terkait bahasa nih kan, soalnya pasti bahasanya beda banget ya. Apalagi kan kalau Ira kan nggak ada nih keluarganya bau-bau Jawa gitu. Terus harus ke Tuban, orangnya banyak kan mungkin sudah sepuh atau tua yang mungkin lebih biasa ngomong Jawa daripada bahasa Indonesia. Sulit nggak sih? Iya, Dok, awalnya juga itu susah gitu kan ya, Dok. Terus kayak ya udah yang penting dicoba dulu aja gitu, Dok. Terus ya udah kalau misalnya emang keluarganya nggak ada yang bisa bahasa Jawa, ntar aku minta tolong sama mas atau mbak perawatnya temenin gitu. Selama di sini sih mas mbak perawatnya baik-baik, ngebantu juga, Dok. Jadi kayak ya udah maksudnya dijalanin juga enak gitu, Dok. Gitu. Pernah nggak yang bahasanya sulit banget ternyata mungkin kamu nggak paham maksudnya dia sakitnya apa gitu? Iya, Dok, maksudnya kadang apa gitu kan ngomongnya cepat juga ya, Dok. Aku nanya umur berapa tuh kayak nggak pernah aku denger ya, nyebutin angka iya, angka umurnya susah, Dok. Terus nggak bisa. Iya, ya udah akhirnya aku nanya deh itu maksudnya apa. Terus aku juga minta maaf gitu kan, nggak bisa bahasa Jawa, jadinya diiniin sama mas mbaknya gitu. Biasanya pas ngomong kayak gitu, keluarganya juga nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, atau ngomongnya keluarganya kan ada yang keluarganya dampingnya, itu keluarganya juga ngomong bahasa Jawa juga. Rata-rata sih ada sih, Dok, yang keluarganya yang masih muda ngerti bahasa Indonesia, jadinya masih bisa gitu. Jadi masih bisa dibantu terus. Iya, masih bisa dibantu gitu kan. Mungkin kalau Ira nih, kesan pertama waktu masuk ke RSN itu gimana sih? Kesannya apa ya, Dok? Waktu masuk tegang, kok kayaknya beda banget vibe-nya, mungkin kayak waktu sekolah di kampusnya dulu, di tempat koasnya dulu, apa gimana? Kalau untuk kesan pertama sih lebih ke kalau lingkungannya semuanya pada ramah ya, Dok, ya. Pas awal-awal kita datang tuh semuanya ramah-ramah gitu. Mungkin kalau misalnya awal-awal mas mbaknya ngomong gitu, mungkin kan nggak tahu juga, aku nggak ngerti bahasa Jawa, jadi mungkin dikiranya aku sombong atau gimana ya, Dok. Makanya kadang aku bilang maaf ya mas mbak gitu, aku nggak bisa kurang paham bahasa Jawa gitu. Kalau misalnya ngomong sama aku iya takut dikira sombong, Dok, awalnya kan masuk di sini kan, karena mungkin taunya bisa bahasa Jawa atau gimana kan, Dok. Jadi kayak ya udah aku ngomong gitu dulu di awal. Padahal sebenarnya maksud hati itu pengen nimbrung ya, ini ngomongin apa sih gitu ya, tapi nggak ngerti. Pokoknya ternyata ngomong bahasa Jawa. Kalau kamu kayak gimana kesannya? Sama sih, Dok, kayak tegang kan karena harus ketemu orang baru, terus kendala di bahasa juga. Aku lumayan ngerti bahasa Jawa, tapi untuk aku ngomong tuh aku nggak bisa bahasa Jawa dong gitu. Jadi sama kayak Ira, aku takut kayak dikira sombong, padahal aslinya kita nggak ngerti, bukan nggak mau ngomong gitu. Jadi mas mbak perawat, dokter yang jaga, tolong aja ngomong aku ya, tapi bahasa Indonesia gitu ya. Kalau ngomong bahasa Jawa nggak ngerti gitu. Tapi makin di sini dikit-dikit ngerti. Udah mulai ngerti ya? Sedikit. Kalau Ira, bahasa apa sih yang mungkin apa ya, kosakata baru yang kamu dapetin bahasa Jawa setelah ada di sini yang kamu sebelumnya nggak tahu? Dredeg, Dok, dredeg, terus loro, sakit gitu, Dok. Terus ini, Dok, kemarin apa? ada pasien KLL gitu kan. Terus aku tanya, Pak, ini kenapa? Gimana cerita kakinya kok bisa kayak gini?
bapaknya jawab ditabrak tiang. Oh iya. Aku bingung. Aku bener-bener hah, ditabrak tiang gitu. Terus baru ada mas perawatnya gitu kayak tiang tuh orang dong maksudnya gitu. Ya aku kan Padahal tiang dia kok bisa nabrak orang gitu ya. Padahal kalau bahasa tiang itu kayaknya sama ya, bahasa Sunda kan juga tiang kayaknya. aku Nggak familiar lah ya. Kurang familiar. Iya, taunya tiang listrik gitu ya. Jadi nggak mungkin nabrak orang kayaknya yang itu tiangnya ya. Tapi setelah itu, oh ternyata tiang itu maksudnya orang. Nah, kalian nih kan sudah 3 bulan ini di Tuban. Selama di sini ngekos berarti ya? iya dong. Tiap hari masuknya hari Senin sampai Jumat atau Sabtu masuknya? Atau nge-shift? Nge-shift dong. Bukan nge-shift ya, berarti ada yang jaga pagi, jaga malam, jaga sore gitu ya? Iya. Nah, jalan-jalan kemana aja selama di Tuban? Gimana Kak? Paling kita lebih ke kulineran. Iya dong, lebih makan kita. Oh, kulineran. Paling suka makan apa? Kita tuh di sini masih nyari-nyari bakso gitu loh dong. Karena kita Oke. berdua memang suka bakso dari dulu. Mm-mm. Terus kemarin sempat makan bakso di mana itu namanya? Di apa bakso cakil dong. Oh, kalian udah sampai sana aja ya? Itu udah jauh deh. Iya. Terus nyetir sendiri berdua. Ganti-gantian dong Gantian nyetirnya dong. Ya lumayan jauh ya. Itu kan udah deket sama Bojonegoro kan. Iya, itu udah hampir Bojonegoro. Nanti kalian juga isinya kan Soko juga perbatasan, hampir perbatasan Tuban Bojonegoro juga. Jadi kalau kalian PP ya emang sejauh itu sih. Jauh kan ke bakso cakil. Gimana? Masih beda nggak rasanya? Kalau tak rasain biasanya bakso di Jakarta sama di Jawa Timur rasanya beda. Beda sih dong. Beda kan? Kalau dibanding Ada nggak tahu ya? Kayaknya rasa baksonya sama, tapi kayaknya kuahnya. Kuahnya, ya. Saya belum nemuin bener-bener yang rasanya kayak yang seret di hati gitu. Belum ya. Soalnya emang beda. Kalau itu rasanya emang beda banget. Selain ke Tuban, udah pergi keluar kota sekitar-sekitarnya? Paling Surabaya dong. Pasti ini mencari asupan mall ini kayaknya. betul. Iya kan? Karena biasanya tiap weekend bisa jalan ke mall, di sini nggak ada mall gitu ya. Sama nyetir sendiri ke Surabaya. Iya, sama dong. Ya ampun. Kasian ya, jauh banget kalau mau ke mall ya. Belum lagi kalau jalannya macet karena perbaikan. Iya benar. Ya moga-moga aja udah cepet ada tolnya dari sini ke Surabaya. Kalau mau nge-mall bisa lebih cepet ya jaraknya ya. Oke. Yuk, kalian udah aus nggak sih aku sampai batuk-batuk ini dia produk jamunya RSNU? Pernah minum jamu nggak? Aku sih suka dong. Oh suka. Soalnya aku khawatir nih biasanya lidah-lidah yang bukan orang Jawa ini biasanya nggak familiar minum jamu kan. Ya ini sudah tersertifikasi halal. Kalau punya aku sekarang ya Kunir Asem, kayaknya sama deh. Iya, aku ngerasa. Boleh coba loh. Oh iya dong. Coba dulu aja. Kalau Kunir Asem itu rasanya ya sama kayak namanya sih, manis-manis asam gitu. Gimana Ira? Pasti aneh ya? Gak biasa ya? Iya benar. Kalau kalian saya sukanya rasanya apa? Jamu Kunir apa? asam tuh kunyit asam bukan? Iya Ah, benar, kunir itu kunyit. Iya. Kalau asam sama asam Jawa maksudnya. Oh iya itu. Oke. Apa nih? Beras kencur. Tahu kan kencur? Tahu. Ya, soalnya pasti suka makan seblak. Karena pasti ada kencurnya kan? Benar. Oke. Nah, kalau di Tuban ini kamu udah sempat gak sih makan kayak seafood apa segala macam gitu? Nggak? Aku belum dok. Ira yang udah Iya, pernah. aku Ke hari pernah. pertama. Lo katanya kalian nggak barengan dari Jakarta? Ira duluan. Oh Ira duluan. Ira makan di mana seafood? Aku di yang di pinggir sini dok, deket yang asram, deket asrama. Trubus Iya ya? Trubus Oh di ya. Trubus, yang Trubus dekat situ. sini. Iya sama orang tua dong. Oh berarti belum mengeksplor teman-teman makan seafoodnya. Nanti nih sama Mbak Yani nanti bisa tanya tempat makan seafood yang enak di sini mana aja sih? Soalnya kan kalau di sini kan pinggir pantai ya. Kalau aku sih lebih nyaman makan seafood di sini sih, karena kan
Ya, air lautnya lebih tidak hitam. Ya kan, air lautnya masih jernih, maksudnya lebih minim lah cemaran-cemarannya kayak gitu. Kalau makan ikan, seafood di sini tuh spesialnya rajunya. Cuman aku juga jarang makan jerungan karena capek ngunyahnya ya, lebih parah dari kepiting karena kakinya yang kecil-kecil ya. Pecahin satu-satu, dagingnya lebih sedikit lagi karena capek makannya aja sih. Cuman emang rasanya lebih sedap sebenarnya. Oke, nah kalian ini kedepannya rencananya setelah ISUP ini mau balik lagi kah? Atau akhirnya mau menetap di Tuban? Gimana kan San? Kalau aku ya Dok, untuk saat ini masih mau balik dulu ke Jakarta. Iya, soalnya keluarga juga di sana ya. Sama. Udah itu aja Dok, ke Jakarta paling. Belum kepikiran untuk, cuma nggak tahu ya kan masih ada sekitar 9 bulanan aku di sini. Iya. Ya kalau Ira? Iya Dok, sama. Sama ya? Iya. Kalau Ira ini aslinya kayak wajah Sumatera ya? Iya bener Bener Dok. kan? Sumatera mana Ira aslinya? Aku Sumatera Selatan sama Sumatera Barat. Oke, jadi memang dua-duanya orang tuh ya dari Sumatera, cuma beda provinsi gitu. Iya. Oke, kalau Ira berarti balik lagi ke Jakarta atau mau balik ke Sumatera? Oh, mungkin. Lebih sudah betah ya di Jakarta kayaknya ya. Iya. Kalian berarti kalau tadi satunya di Tangsel, kalau Alfa di mana? Di Jakarta Timur Dok. Di Jakarta Timur. Berarti kan sebenarnya kalau ke Yasi ya masih jauh, jadi masih lumayan banget ya. Lumayan. PP tiap hari. Aku awal-awal PP Dok, lumayan itu. Terus akhir-akhir juga pas udah mau selesai itu aku juga PP. Soalnya lebih suka PP gitu Dok, seneng di jalan meskipun 2 jam, 2,5 jam karena macetnya itu. Emang sejauh itu sih emang. Belum lagi kalau mau naik kayak KRL segala macam, ya ampun. Aku pernah sih sekali kayaknya, tapi nggak di Tangsel ya, itu yang aku cerita tadi yang ke rumah temen gue di Cikupa kan habis lahiran. Dari tempatku nge-grab terus naik kereta terus nge-grab lagi, ya Allah hampir 3 jam baru sampai. Ya macet banget lah di jalan, capek sih. Gak enaknya kalau di Jakarta karena itu aja sih ya, macetnya yang nggak bisa dikira-kira. Cuman kalau yang overall fasilitas emang jauh lebih lengkap, butuh apa-apa lebih gampang, akses juga gampang ya. Beda plus minus sih ya, karena kebiasaan juga dan lebih nyamannya di mana, apalagi keluarga di sana semua kan. Nah, kalau nih kita, oh ya teman-teman ini, kalian berdua masih single gak sih? Loh, tiba-tiba nanyain masih single, atau sebenarnya udah punya pacar, atau jangan-jangan udah mau nikah? Kan biasanya kan teman-temannya udah mulai banyak nih yang mau mulai tunangan, mau nikah, atau justru udah nikah. Gimana? Kalau aku belum Dok, masih maksudnya udah punya pacar tapi Oke. Oh udah punya pacar kan Sa? Kalau aku didoain aja Dok. Didoain ini gimana? Doain yang terbaik aja. Oh gitu. Udah ada calonnya berarti? Enggak juga. Enggak juga, makanya didoain aja Dok. Biar cepat ketemu jodohnya gitu maksudnya. Kalau Ira didoain aja supaya segera lancar ke jenjang selanjutnya gitu ya. Alhamdulillah. Kalian, ini kita udah di penghujung acara siang kita sih. Siapa ya anaknya? Ira makan nih? Ira dong. Boleh. Ira. Ira, harapannya apa sih buat RSNU nih? Kan udah makin mengenal nih RSNU, kan udah 3 bulan di sini. Harapannya RSNU ini kedepannya kayak gimana kalau di bayangan Ira? Harapannya semoga RSNU semakin maju gitu loh. Terus juga lingkungannya makin asri lagi karena enak ya Dok lingkungannya ya gitu. Terus juga semakin banyak orang-orang yang mau ke RSNU gitu. Nggak perlu takut karena perawat-perawat di sini, dokter-dokternya semuanya pada baik-baik. Terus juga sangat membantu orang-orangnya di sini gitu Dok. Asik. Termasuk kamu yang merasa terbantu stresnya gitu ya. Kalau Ansa gimana harapannya buat RSNU?
Sama sih dok kayak Ira, semoga RSNU tuh lebih maju lagi, lebih bisa membantu masyarakat di Tuban, makin bisa nolong pasien-pasien baik dengan baik gitu. Kalau pesannya buat dede-dede angkatan selanjutnya nih tahun depan yang mau isi ke RSNU, direkomendasiin nggak sih ke sini sama kalian? Sangat direkomendasikan. Apa sih bedanya kalau yang dirasain sama teman-teman sama mungkin yang diceritain teman-teman yang lain di tempat lain? Mungkin lebih ke pasiennya ya dok. Kalau misalkan kayak teman-teman itu kan di daerah kota-kota kayak gitu, pasiennya selain lebih banyak gitu, entah kan antara bednya juga beda kan ya dok, bednya lebih banyak, terus biasanya ya kritisnya juga lebih beda gitu ya, walaupun di sini juga mungkin kritis, tapi perbedaan kritisnya pasti beda gitu. Feel-nya pasti beda gitu ya, tapi bukan berarti di sini juga bisa dapat ilmu yang dibutuhkan buat teman-teman buat praktek ke depannya ya. Oke, mungkin terima kasih banyak nih Ira dan Kansa sudah datang ke podcast kita siang hari ini. Sama-sama ya dokter. Gak kapok ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita undang lagi, mungkin segmen yang lain juga boleh ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak nih yang udah nontonin Nukleus Podcast yang hari ini. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada salah kata atau sikap ya. Jangan lupa nih teman-temannya juga diajak buat nge-like, komen, subscribe, dan share video kita. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tahu kalau kami punya video baru. Oke, sebelum kita akhiri, kita jago dulu boleh nggak? Boleh. Boleh.